ayat ini menunjukkan ala annal buka atas bahwasanya menangis yang bagi seyogianya Allah yang qadiya bahwa tidak terputus menangis abadan selama-lamanya. Jadi sampai bahas dalam kaitan bahwa Nabi sholat saat beribadah, sholat malam, saat berdiri, saat rukuk, saat sujud menangis, meneteskan air mata. Sehingga turun ayat sebelum surah Al-Baqarah 194 yang menunjukkan bahwa seyogianya menangis tidak boleh putus. Arti menangis dalam keadaan ketika kita merasa takut kepada Allah dan nangis dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah. Tidak sekadar nangis yang kaitan dengan perkara dunia. Dalam kartu nangis, mau musibah nangis. Ketika kita takut kepada Allah, kita rasa takut kepada Allah, ini sebulan dari mana? Ketika kita mendapatkan kenikmatan, sebulan dari mana? Menangis.
saya menangis min khawfi dari takut kepada Allah. Fasa'alullah, maka memohon oleh itu para nabi Allah kepada Allah lahu untuk si batu itu. Lantaran begini batu ini takut isi murka di sisi Allah dan siapa yang jadi bahan bakar di neraka, sehingga para nabi yang mendengar jawaban batu ini sa'alullah lahu, mereka berdoa mendoakan batu itu kepada Allah ayyujirahu, supaya Allah menjauhkan dia atau menyelamatkan dia, menyelamatkan batu itu minan nar, dari api neraka. Fajaru, maka Allah menyelamatkan batu tersebut. Sumaru'ahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala, sumaru'ahu, kemudian melihat. Siapa yang melihat? Jadi para nabi akan itu batu. Jadi para nabi itu melihat batu ba'da muddatin, setelah beberapa masa, beberapa waktu, ala misli dzalika, atas semisal itu, artinya seperti yang sudah dia lihat sebelumnya, melihat bahwa batu itu menangis. Faqala, maka berkata ba'dul anbiya itu, lima tabkilan, mengapa engkau menangis sekarang? Faqala, maka batu itu berkata, zaka bukalul khauf, oh dulu itu saya menangis karena takut. Wahada, dan saat ini buka syukri wa surur, aku menangis karena syukur dan senang. Dua kali nangis berbulan. Nangis saat pertama dari sisi para nabi, kedua dikabir nangis karena saya mendengar bahwa api neraka berbulan air nangis. Akhir para nabi ini mendoakan batu ini lunas kepada Allah dari keselamatan api neraka. Tentu selamat. Nah, beberapa waktu Malik Nabi ini pendekkan juga batu dan melihat keadaan yang sama, masih nangis. Nah, Malik penasaran. Ya, para nabi ini berdua, betul Malik nangis. Nah, dia berjawab batu ini, oh, udah usah nangis pertama lain, oh, nangis karena takut dan saat dari bagian tapi nah, lemun nangis sana ini. Nangis karena syukur besar, lantaran aman karena tidak, jadi nangis ini dalam dua keadaan. Nangis karena takut akan azab Allah, ingat dosa keluar, maka meneteskan air mata. Nangis yang kedua lantaran syukur, mau usaha bisa mau beli nabi, untuk lancar berjalan ibadah, meneteskan air mata. Menangis karena syukur, mau beri anak lulus, anak bisa dari orang soleh di luar, nangis karena syukur. Wa qalbul abdi, dan adapun hati hamba, kalau ijarah seperti batu, atau asadu qaswatan, atau lebih keras daripada batu. Kini hati manusia bisa lebih keras daripada batu. Batu sekeras-keras tempur pecah. Lalu hati manusia memang keras, tak akan banyak nasihati, bacaan ayat Quran, macam menimbing pemahaman diri ini dan ketika dulu Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah agama Islam supaya mereka menyembah Allah satu Tuhan. Ketika Nabi berdakwah, Nabi Nuh yaj'aluna asabi'a fi azanihim, mereka ini tutup telinga dengan jari-jari mereka.
jari-jari mereka sekedar satu jari untuk telinga, jari-jari menunjukkan diknya benar, dan hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah berubah ini kata dia akan sebut jalan baik. Ada pun hati manusia yang keras, nah dia sebut jalan-jalan kebaikan dia. Maka kalau Nabi hati hamba itu seperti batu bisa lebih keras daripada batu. Wala tazulu kiswatuhu, dan terus menerus kerasnya hati illa bil bukai, kecuali dengan buka, menangis. Berbeda nanti tak keras hati lagi maka paksa menangis. Fi halil khawfi, di dalam keadaan takut, wasyukri jami'an, dan juga syukur jami'an bersamaan. Boleh coba terlatih menangis dalam keadaan takut akan sisa, atau dalam keadaan senang syukur lantaran nikmat yang disita Allah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, yunadi yaumal qiyamati, akan diseru, akan dipanggil nanti pada hari kiamat, liyakun alhammaduna. Ini seruan dari hari kiamat. Nabi kata liyakun alhammadun, hendaklah berdiri orang-orang hammadun. Jadi kata hammadun, orang-orang selalu memuji Allah. Dengan saya memuji Allah, alhammadun liyakun, hendaklah berdiri. Fatakumu zumratun, maka berdiri sekelompok golongan, sekelompok orang. Fayusafu, maka dibentangkan lahum untuk mereka liwat, bendera. Fayadkhulun al-jannah, maka mereka masuk dalam surga. Jika selesai sekira muji Allah berdiri, nah maka orang yang biasa muji Allah ngajak untuk pasangan berdiri, mereka bareng masuk dalam surga. Karena muji Allah SWT hadir saat terpanggil. Saya biasa zikir, saya biasa muji Allah, bangun, masuk dalam surga Allah. Wakilah, dan dikatakan manil hammadun, siapa yang termasuk hammadun, orang selalu memuji Allah. Qala, menjawab baginda Rasulullah, alladzina yashkuruna Allah ta'ala, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, alas sarra wa dharra, baik atas dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tetap syukur, tetap ucap alhamdulillah meskipun dalam keadaan senang atau susah. Saya ucap sampai sekarang pas mau kelebihan rezeki, alhamdulillah, senang syukur. Nah, pas tadi imam masih tetap bersyukur, meskipun masih tebing berembuk sehat luar biasa, maka dengan istilah sepakat jadi syukur, harus sangat syukur, karena Allah selalu memberikan, mencurahkan nikmat kepada kita. Nikmat nafas lancar, nikmat jantung tetap berdetak setiap waktu. Coba nanya kenapa jantung susah, atau kencang masih susah, nafas masih sakit, embun peninggi jelapang. Normal tarikan nafas kita yang dewasa ini kisaran 21 tarikan nafas dalam semenit. Dia itu bisa. Kalau dari lagi ini mampu untuk ini. Normal 22 dalam sebulan tarikan nafas. Nah, seandainya jelapan dan bernapas, adanya masih susah. Nah, inilah nikmat dari Allah. Kadang kita anggap nikmat, sebarang nikmat, disebut alhamdulillah, jika mengingin, alhamdulillah. Padahal duit nikmat yang tidak kita minta, yang selalu Allah berikan. Nah, yuk kita tetap disuruh
alhamdulillah ini lil istiqraq totalitas. Misalnya Rasulullah dengan berdua berkata alhamdulillah. Enggak, satu. Ini lanjutan si kalimat saleh. Lalu dikatakan alhamdulillah anda masih jemput, masih ngejar-ngejar. Ada lihat. Misalnya dengan berdua hebat. Hijau hijau cara sepi alhamdulillah. Ini lanjutan sih. Orang-orang yang termasuk hammadun yang memuji Allah bangun lema dari jero kiamat masuk dalam surga, yaitu orang yang selalu bersyukur saat senang atau susah. Perhatikan barang-barang ini ada jadi berdoa hammadun dalam kiamat utama dalam surga. Wa qala sallallahu bersabda Rasulullah alhamdulillah rahman. Pujian itu adalah selendangnya Allah. Ini sisa pujian adalah selendang atau pakaian di situ. Jadi pakaian ini ibarat penutup, menutupi tubuh kita, menjaga kita. Maka ketika kita selalu memuji Allah, maka dengan pujian ini akan menyelamatkan kita. Ini mana? Wa Allah Taala ila Ayyub alaihissalam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Ayyub. Jadi Nabi Ayyub ini nabi yang diuji dengan penyakit sampai 17 tahun kena penyakit daging telan banget, awan payah luar biasa dan siksa parah. Ani raditu bisyukur. Sesungguhnya aku malik di sisi Allah telah ridho bisyukri dengan syukur mukafaatan sebagai balasan min auliyai dari kekasih-kekasih fi kalamin tawil di dalam kalimat yang panjang. Kalimat wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam sebagai bentuk Allah ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub, dan Nabi Ayyub pun sabar dan syukur terhadap pujian dari Allah. Wa Allah Taala ilaihi aidan, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Ayyub fi sifati sabirin, pada sifat atau ciri orang-orang yang sabar. Anna darahum, bahwasanya rumah mereka Darussalam, yakni Darussalam. Idza dakhaluha, apabila masuk mereka itu ke surga Darussalam, alhamdulillah, aku mengilhamkan mereka syukra, yakni syukur. Dengan sabar, maka dia masuk ke dalam surga Darussalam. Seisata menuju surga Darussalam, maka Allah akan jadikan penghuninya selalu bersyukur. Tetap diberikan nikmat-nikmat sehingga penghuni-penghuni surga ini akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan yaitu syukur khairul kalami, sebaik-baik ucapan. Jika kita syukur berucap alhamdulillah, itulah syukur sebaik-baik ucapan. Wa inda syukri, dan ketika syukur pas disebut alhamdulillah syukur, asataziduhum, aku meminta lebih kepada mereka. Artinya ketika hamba-hamba ini selalu bersyukur
dan dengan memandang ilayya kepada azizun, aku nambah mereka itu. Dengan sebab mereka bersyukur, maka lema ilai surga Allah akan lebihkan waktu kesempatan mereka untuk bisa memandang manusia Allah. Maka ketika kita memandang Allah, itulah kenikmatan yang luar biasa. Oleh sebab kita bersyukur itu. Walamma nazala fil kunuzi, dan manakala turun fil kunuz di dalam ayat tentang kunuz. Jadi ayat di dalam surah At-Taubah ayat 34 menjelaskan tentang harta simpanan yang tidak dikeluarkan untuk sedekah, tidak dikeluarkan untuk berzakat. Ini orang-orang Yahudi sebut harta bedel ditambah dulu berinfak. Nah, turun ayat tentang sifat orang Yahudi yang menyimpan harta bedel. Mana salah? Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, ayyul mali natahilu, harta yang mana yang kita harus ambil, yang kita miliki? Ya Rasul, ambil harta perlu terbaik yang harus kita ambil, artinya yang harus kita miliki. Perlu yang harus betul. Lebih di harta-harta ini. Nah, yang bisa didapat, ambil harta terbaik yang harus kita miliki, kita ambil. Baiklah Rasulullah, maka bersabda menjawab baginda Rasulullah, liyattakhidh ahadukum, hendaklah tiap kalian itu mengambil, tiap kalian itu hendaklah memilih Nabi lisanan dzakira, agar lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakira, dan hati yang selalu bersyukur. Jadi Nabi menyuruh umatnya untuk mengambil harta yang dimaksud oleh Nabi ini, lisan yang berzikir, hati yang syukur. Ini apa? Baik masih tidak, baik tidak. Nabi bersabda untuk kita berzikirkan hati yang bersyukur. Berarti saat kita hadir di majelis ini, pokok lisan tetap berzikir, hati syukur, itulah hati yang terbaik yang harus kita miliki. Kata baginda Rasulullah, lamun kemudian harta saya pangan kebanyakan umumnya harta kepes segala macam, bisa menyenangkan sebatas dunia, tetapi Rasulullah luar biasa saking sayang kepada umat. Lamun harta sabar baru mereka dunia yang sana maupun disempurna bahagia. Lalu dunia sana dunia akhirat bisa berzikir, hati syukur. Makin kalau mau 10.000 dapat hati syukur, senang. Lalu mau sedang buat hati syukur, jadi apa? Jadi sana, jadi bahagia. Berarti hati yang terbaik itu yang harus kita miliki adalah lisan yang berzikir, ucap alhamdulillah, dan hati yang selalu bersyukur, insya bahagia. Ba'amara, maka Nabi memerintah bi'tina'il qalbi syakir, dengan memiliki hati yang bersyukur, badalan anil ma, sebagai ganti dari hati. Ganti dari hati ini lisan yang bersyukur dan hati yang syukur. Nah, lisan yang berzikir dan hati yang syukur.
pahala bagi orang yang berniat soleh. Karena malaikat ini mencium bau wangi. Ini niat soleh itu ternyata soleh. Tapi yang tahu isi hati seorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Maha mengetahui sila niat soleh, maka Allah akan catat dengan kebaikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa amma bil lisani, dan adapun syukur dengan lisan, fa izharu syukri lillahi ta'ala, maka menampakkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan apa? Wa bit tahmidat. Jadi tampakan syukur. Cara syukur dengan lisan, tampakan ucap kalimat sasolah-solah. Wa bit tahmidat, dan dengan memuji Allah dengan pujian-pujian adalah yang menunjukkan alami atas syukur itu. Jadi memuji lalu ada kembali kepada Allah. Dan syukur memuji lalu kepada makhluk. Jadi kepada Allah yang pula. Wa amma bil jawarihi, dan adapun syukur dengan anggota badan, pasti malu ni'amillahi ta'ala, maka mematik nikmat-nikmat Allah itu, apakah nikmat sehat, sampai nikmat apapun yang Allah berikan, dipakai bito'ati, di dalam taat kepada Allah, wattawaki, dan memelihara, minal isti'anah, dari meminta tolong biha dengan itu nikmat, ala maksiatihi, atas maksiat kepada Allah. Jadi nikmat yang Allah berikan, terpiak jadi sarana sebagai penolong kita dari meninggalkan maksiat. Dan setiap sarana nikmat ini terpiak jadi sarana mendekatkan diri kepada maksiat, tapi jadikanlah sebagai wasilah untuk menjauhkan kita dari maksiat. Hatta an nasyukrul ainain, sampai bahwa syukur dua mata. Ini kita contohkan syukur dengan kedua mata. Berbeda dengan syukur dengan dua mata, antas turakul aibin tarahu, bahwasanya engkau tutup akan setiap aib taruh yang engkau lihat akan aib itu li muslimin, bagi anak seorang muslim. Harap syukur dengan muslim melakukan kesalahan aib, kau lihat aibnya, maka cara syukur dengan dua mata, ini cerita aib. Wa syukrul uzunain, ilmu syukur berarti maksudnya ke syukur seperti mungkin wa syukru berarti berkata. Wa syukrul uzunain, bahwasanya syukur, ya, dua telinga, antas turah, bahwa engkau tutup kulla aibin, setiap celah aib, tasma'u fihi, yang engkau dengar akan aib itu fihi, di dalam telinga, dua telinga. Ayat cara bersyukur dengan dua telinga, suara dengar tentang aib sesama muslim, maka kita tutup hanya cara syukur dengan dua telinga. Fayadhulu hadza, maka masuk ini, maksud syukur dua mata, syukur telinga, bi jumlati syukri ni'amillahi ta'ala, dalam syukur terhadap nikmat Allah bihadil aqdab, dengan anggota badan. Jadi contoh syukur dua telinga, dua mata sebagai contoh dari bagian syukur bil aqdab, syukur dengan anggota tubuh. Jadi ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lisan, ada satu syukur dengan anggota tubuh. Wa syukur
asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Qala baik. Laki itu berkata, baik, baik. Fa'ada sallallahu, maka Nabi mengulang pertanyaan itu, kaifa asbahta? Fa'ada, maka mengulang oleh Nabi sallallahu as-su'ala akan pertanyaan tadi, kaifa asbahta? Jawab beliau, mana diulang lagi, kaifa asbahta? Qala fisalisati, berkata baginda Rasulullah pada pertanyaan yang ketiga, bi khairin. Hatta qala fisalisah, sehingga berkata ya, laki-laki itu fisalisati pada yang ketiga, bi khairin, baik ya Rasulullah. Ahmadullah wa asykuruhu, aku memuji Allah SWT dan aku bersyukur kepadanya. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, hadzal ladzi aradtu minka, ini yang aku inginkan darimu. Nabi sambil menunggu bertanya, terlebih kabar, baik. Terakhir menjawab, ahmadullah wa asykuruhu, aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Iya, Nabi menjawab, ini yang aku inginkan. Jadi tidak pas sekadar biwir doang. Ada yang bayar, ahmadullah wa asykuruhu, aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Wa kana salafun, adalah orang-orang terdahulu, yatasaaluna, mereka saling bertanya. Wa niyatuhum, dan niat mereka, istikhraju syukri lillahi ta'ala, yakni sebagai ekspresi istikhrajul syukri lillah, yakni mengeluarkan syukur kepada Allah. Kenapa orang-orang salaf sering bertanya tentang kabar, kaifal amal? Nah, supaya orang yang ditanya ini mengingat Allah. Nah, untuk jawab alhamdulillah, ini disebut alhamdulillah. Bukan kalau kedua, rata-rata di Arab itu tradisi saat kuliah masih ada sekali-sekali boleh alhamdulillah. Apalagi dengan bahasa Amiyah daerah setempat macam ifham, ada saat jauhan malik sinjurkan sinham, apa kata sinjurkan jauh ini cuaca lebih cuaca, istilah keadaan hatimu alhamdulillah. Jika belum kedua, dia ingat saat kedua ini mengucap alhamdulillah. Ini menilai diri berdaya, ya berdoa. Mereka apa? Sip bagus. Sip kena alhamdulillah. Jadi saya ada masih tadi. Kebiasaan orang-orang salaf, yatasaaluna, mereka saling bertanya. Nah, niat mereka itu istikhraju syukrillah, untuk mengeluarkan syukur kepada Allah, menampakkan syukur. Liyakuna syakiruna, supaya adalah orang yang bersyukur itu muqtian, yakni taat, wal mustamtiku lahu bihi, dan yang berbicara itu pun juga muqtian, taat. Jadi saat keketuan adil padil menjadi orang yang taat. Adil padil menjadi orang yang tidak tahu. Wa makana qasrun, dan tidaklah ada niat mereka itu, niatnya orang-orang salaf itu untuk bertua segala macam karya, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur ingin dipuji atau segala macam, tidak ada, murni untuk menampakkan pujian kepada Allah. Biizhari syauqi, dengan menampakkan syauq, keinginan. Wa kullu 'abdin su'ila, dan setiap hamba yang ditanya
bertanya tentang keadaan bahwa maka hamba itu baina ayasyura antara ia syukur au yasku atau ia mengeluh au yasku atau dia diam au yasku atau dia diam. Nah, lalu kedua berbeda kedua pilihan. Pertama apakah dia syukur, alhamdulillah. Atau saat kedua dia mengeluh. Iya nih, kalau pegawai di tempat radio ini, di mana kerjanya si bos, mengeluh lalu. Ayah sebut atau enak, berbeda kata. Ngengos. Ini tiga. Biar tahu apakah alhamdulillah atau menjawab si keluhan atau mau merujuk. Masyukur, lamun syukur jawaban, lamun kena alhamdulillah masyukur. Oh, atuna berarti masuk dalam bagian memahami. Wasyakwa, lamun mengeluh, apalagi mengeluh curhat kepada manusia pada tak jadi hamba, ya. Maka maksiatun qabihatun adalah maksiat yang buruk. Maka dia perlu mengeluh bersama manusia. Tapi mengeluh manusia itu apa? Manusia apa? Tak perlu untuk mengeluh ini hanya kepada zat yang memberi kuasa ini Allah. Maka layak kita menghinakan diri kepada Allah. Jika dia boleh dosa dan menghina, hina diri hadapan manusia pada tak terlihat. Min ahli din, dari ahli agama. Wa kaifa la yakbahu syakwa, dan bagaimana tidak buruk mengeluh min malikil mulk, dari malikil mulk, yakni raja-raja. Wa biyadihi, dan di tangannya, di genggamannya, dan dengan genggamannya, genggaman Allah maksud kullu syai'in, segala sesuatu digenggam atau berada dalam kekuasaan Allah SWT. Ila abdin mamluk, malah engkau mengeluh kepada hamba. Arti hamba yang tentu untuk pertolongan. La yaqdiru ala syai', yang mana hamba itu tidak mampu atas segala sesuatu. Arti ketika engkau mengeluhlah kepada Allah yang Maha Kuasa, bukan kepada makhluk yang tidak memiliki kuasa. Fal ahram, maka yang lebih utama bil abdi, terhadap hamba, illam yuhsini sabr, jikalau ia tidak bagus atau tidak memperbaiki as-sabra, sabar, arti diberi sabar alal balai, atas ujian, wal qada'i, dan keputusan, diberi sifat sabar. Wa afdha bihi ad-dha'fa ila syaqwa, dan juga dia lemah, sedikit-sedikit mengeluh. Maka yang terbaik bagi orang itu al-ahwal antakuna, bahwa adalah syakwahu, keluhannya itu ilallah ta'ala, kepada Allah. Jadi dan timbul turun masalah, berkeluh kesah kepada Allah, bangun jam keluh malam, Tuhan apapun itu, maka Allah pasti akan mendengar dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahwa kenapa kita langsung mengeluh kepada Allah bukan kepada hamba? Bahwa maka ada Allah al-Mu'li, dialah zat yang memberi ujian. Maka ketika ada yang memberi ujian, maka itu perlu ke orang yang memberi ujian. Wal qadiru, dan dialah Allah yang al-qadiru, yang kuasa ila izalatil bala, kepada menghilangkan ujian itu. Karena Allah memberi ujian, Allah yang mampu menghilangkan ujian. Maka layaklah kita meminta atau berkeluh kesah kepada zat yang memberi ujian. Wa zulul abdi, dan adapun menghinakan hamba, arti hamba yang menghinakan dirinya, limaulahu, kepada
adalah sebuah kemuliaan. Kita sebagai hamba Allah Tuhan kita, maka hamba layak mengeluh kepada Tuhannya. Maka itu sebuah izzat, kemuliaan. Jika dia kulina, jika dia berdosa, hasil itu menunjukkan kita mulia. Wasyakwa ila ghairihi, sedangkan berkeluh kesah kepada selain Allah, zulun adalah sebuah kehinaan. Wa izharu zulli lil abdi, dan menampakkan kehinaan kepada hamba, ma'a kaunihi, besertaan adanya hamba itu abdan mislahu, hamba semisalnya seperti dia, adalah zulun qabih, kehinaan yang buruk. Itu larangan berkeluh kesah kepada seorang hamba. Saat berkeluh kesah hamba, yang tak berkeluh kesah hamba, maka hamba berkeluh kesah dengan hamba sama hamba, itu adalah sebuah zulun qabih, kehinaan yang buruk. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang engkau sembah min dunillah selain Allah, la yamlikuna lakum, tidak memiliki untuk kalian rezeki. Saya lalu sembah, dia berdua rezeki, dia tidak apa-apa lalu sembah. Faktahu, maka mintalah kalian indah Allah, kepada Allah, di sisi Allah, ar-rizqa, rezeki, wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah, washkuruhu, dan bersyukurlah kepadanya. Wa qala ta'ala, innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, ibadun, dia pun juga sama hamba, sembah mereka pun adalah ibadun, hamba. Amsalukum, seperti kalian. Ada itu, maka mereka pun hamba, kalian hamba. Maka sama kalian kedudukannya dengan mereka. Fasyukur bil lisani min jumlati syukur, maka syukur dengan lisan min jumlati syukur, termasuk dari bagian dari syukur. Ucap alhamdulillah bagian daripada syukur. Wa qadriya, tidak lupa. Wa qadriya, dan semuanya diriwayatkan anna wafdan, bahwasanya wafdan dikira wafdan, utusan atau delegasi, sana menteri kirim ke negara lain mewakili Indonesia, delegasi Indonesia, dia disebut dengan al-wufud, para delegasi. Delegasi. Qaddamu, mereka mendatangi ala Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz. Delegasi-delegasi ini menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Faqama, maka berdiri syabun, seorang pemuda, liyatakallam, untuk berbicara. Faqala, maka berkata Umar, maka berkata Umar, al-kibru, yang lebih tua. Dari seluruh delegasi ini ngangkat imam ingin berbicara kepada Sayyidina Umar, sambil pemuda ini bangun berdiri mau berbicara, tapi Umar berkata al-kibru. Satu orang. Dia Nabi bisa banyak dulu. Umar berkata dahulukan yang tua. Faqala, maka berkata pemuda itu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, lau kana al-amru bis-sinni, jikalau adalah satu urusan itu dilihat dengan hasil ukuran tua, ukuran umur, usia, lakana bil muslimina, niscaya adalah di dalam orang-orang muslim, man huwa asanu minka, ada orang yang lebih tua dari. Seandainya dia pakai baju ngerawasan,
Umar bin Abdul Aziz berkata, "Takallam Aisyah." Berkatalah. Faqala, maka berkata pemuda itu, "Lasna, tidaklah kami wafda raqbat, yakni delegasi keinginan. Artinya kami datang ke sini bukan untuk menyampaikan keinginan. Wala wafda rahbah, dan juga kami bukanlah delegasi untuk menyampaikan ketakutan." Dan biasa dengan menghadap ke Brazil, arah milik, saya ingin menang, atau dia sampaikan ketakutan, takut menang. Tetapi pemuda ini, kelompok ini menyampaikan atau menjadi delegasi, "Lasna wafda, kami bukanlah putusan yang menyampaikan sebuah keinginan dan ketakutan." Amma rubbatu, adapun ar-rubbah keinginan, faqad awsalaha ilaina fadluka, sesungguhnya sampai akan keinginan itu ilaina kepada kami, fadluka oleh pemberianmu. Jadi tenang, kami tidak datang ke sini untuk menyampaikan keinginan, karena berkat fadluka, karuniamu, pemberianmu, kami sudah mendapatkan keinginan itu. Wa amarahatu, dan adapun ketakutan, faqad amanna minha, maka sungguhnya kami merasa aman, minha, daripadanya, dari ketakutan itu, adluka, oleh keadilan. Kami datang ke sini bukan untuk menyampaikan rasa takut, tetapi berkat keadilanmu, ketakutan kami itu sudah aman, hilang, aman. Jadi keinginan tidak ada, terus ketakutan pun tidak ada. Wa innama, dan hanya saja, nahnu, kami, wafdus syukri, delegasi syukur. Jinaka, kami datang kepada naskuruka, sekadar punya ucapan thank you, mengucap kalimat alhamdulillah, sekadar ucap kalimat syukur, bil lisani, dengan lisan, nan sorifu. Setelah itu kami kembali lagi, lalu Umar bin Abdul Aziz, bahwa kami adalah utusan syukur, menyampaikan ucapan terima